Hey hello, welcome back to Tukium Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Pria itu tetap pada posisinya, sampai seorang pria yang juga menjadi koleganya menyapanya dan mulai mengajaknya mengobrol meski dibalas dengan singkat oleh Alex. Hingga pria itu mengatakan jika ada seorang penyanyi kafe cantik yang diundang. Awalnya Alex terheran, penyanyi kafe di acara semga ini. Yang benar saja, tapi koleganya mengatakan jika penyanyi kafe ini tengah populer. Bahkan sang penyanyi ini selalu saja menolak tawaran para manajemen artis, seolah-olah penyanyi tersebut menutup dirinya dari media. Dan juga satu fakta yang Alex temui, jika sang penyanyi berasal dari London. Alex kembali terheran, dan entah mengapa ia tertarik dengan sang penyanyi. Hingga acara yang ditunggu-tunggu pun mulai. Kolega Alex itu langsung menariknya mendekat ke arah panggung. Sayangnya mereka hanya bisa sampai di tengah karena para tamu undangan yang berebut ingin ke depan. Bersyukur saja pada postur tubuh yang mereka miliki. Selamat malam dan selamat untuk Brian dan Shirley. Sambutan itu terdengar dari salah seorang penyanyi yang berdiri di atas panggung dengan gitarnya. Dia yang kau maksud cantik, ujar Alex saat melihat ke arah panggung dan berdiri seorang pria. Dia belum keluar, balas Jeremy kolega Alex. Alex tidak lagi fokus pada apa yang ada di atas panggung, karena kini ia sibuk memainkan ponselnya, menatap salah satu foto di sana. Foto seorang wanita yang begitu dirindukan. Rasa rindu yang menyakiti dirinya sendiri. Dan suasana pesta menjadi hening saat seseorang yang mereka tunggu telah menaiki panggung dengan senyum indahnya, yang bahkan menghipnotis para kaum Adam di sana. Namun semua itu tidak menjadikan Alex berhenti menatap foto wanitanya. Hingga sebuah suaralah yang mengembalikan kesadaran pria itu. Alex mendongak dari layar ponselnya, menatap kembali ke arah panggung yang sialnya tanpa ia sadari ternyata ia berada di dekat pintu keluar. Dengan cepat, pria itu berlari menerobos para tamu undangan saat suara itu masih saja terdengar. Suara ini adalah suara yang selalu ia nantikan untuk membangunkannya dari mimpi buruknya. Hingga dia telah sampai di depan panggung dan apa yang tertangkap dalam pandangannya benar-benar membuatnya terdiam tidak mempercayai semua ini. Apa ini nyata? Dan mata itu terbuka, pandangan mereka bertemu. Mata indah yang pemiliknya selalu saja hadir dalam mimpinya. Manik mata yang selalu menatapnya dengan penuh cinta yang sama besarnya seperti dirinya. Suara riuh tepuk tangan menyadarkan Alex dan seketika itu juga penyanyi tersebut turun dari panggung seraya menarik rekannya. "Stay, ada apa?" tanya Matthew terheran. "Kenapa kau tidak mengatakan padaku bahwa kita akan kemari?" tanya Stay saat mereka sudah berada dalam ruangan khusus. "Kita sudah membahas ini, Stay. Kenapa kau membahasnya lagi?" "Cukup, Matthew. Kenapa kau lakukan ini?" tanya Stay dengan pandangan sendunya menatap Matthew. Matthew melakukan ini semua semata-mata hanya untuk kebaikan wanita yang telah dianggapnya seperti adiknya sendiri. Matthew menyayangi Stay sebagaimana ia menyayangi adiknya. Jadi apakah salah jika ia melakukan semua ini, padahal semua ini juga demi kebahagiaan Stay? Bisa aku berbicara? Mereka terkejut saat mengetahui siapa gerangan yang telah menyela pembicaraan mereka. Tanpa banyak kata, Matthew berlalu dari ruangan itu, mengabaikan tatapan Stay yang memohon untuk tidak meninggalkan mereka dalam satu ruangan. Dan mereka terdiam, dengan Stay yang menunduk, tak berniat menatap seseorang yang berdiri menatap lekat-lekat dirinya. "Apa harus seperti ini?" tanya Alex pada Stay. Stay yang awalnya menunduk mengangkat wajahnya saat suara itu terdengar olehnya. "Apa maksud Anda?" tanya Stay balik pada Alex, tidak ingin menatap Alex langsung. "Kau sangat tahu apa yang kumaksud, Stella Kellen Edward," ujar Alex penuh penekanan pada nama Stella. "Cukup berpura-pura menjadi orang lain. Cukup membohongi semua orang bahwa kau telah tiada. Cukup sampai di sini. Apa kau tidak pernah memikirkan bagaimana diriku saat kau pergi? Apa kau tidak pernah membayangkan kondisiku saat aku tahu kau telah tiada? Apa kau pernah memikirkannya? Apa kau tahu?" Bertubi-tubi pertanyaan keluar dari bibir Alex. Stella bergeming. Stella benar-benar diam seperti tak berniat untuk menjawab pertanyaan pria yang ada di depannya. Pria yang ia rindukan, pria yang membuatnya merasa nyaman, pria yang membuatnya merasa dibutuhkan, pria yang membuatnya merasa aman. Prianya,
Namun masih pantaskah ia menganggap pria di hadapannya ini dengan sebutan prianya? "Stella, bagaimana kabarmu?" ujar Stella memotong perkataan Alex. Ia mengangkat wajahnya melihat langsung pada pria yang sangat ia rindukan. "Stella, apa kau baik-baik saja? Apa kau telah mendapatkan kebahagiaanmu? Apa kau..." "Cukup," ucap Alex dengan sangat dingin, dan itu mampu membuat Stella terdiam. "Kenapa kau datang, Alex?" Akhirnya pertanyaan yang ingin sekali ia tanyakan keluar dari bibirnya. "Kau yang menyuruhku untuk menggapai kebahagiaanku, maka aku di sini untuk menggapai kebahagiaanku," jawab Alex masih menatap Stella. Stella mengernyit karena itu. "Apa kau berpikir bahwa aku telah melupakanmu? Apa semudah itu aku akan berpaling darimu? Bahkan aku telah berjanji pada diriku jika kau benar-benar tidak kembali, maka aku akan tetap memilih hidup sendiri, Stella. Dan saat ini, saat melihatmu di sini, aku ingin menggapai kebahagiaanku kembali. Kembalilah padaku, Stella. Kita mulai semuanya dari awal. Genggamlah tanganku dan kita lewati semuanya bersama," ujar Alex panjang lebar seraya mengulurkan tangannya pada Stella. Stella meneteskan air matanya. Apa ini awal kebahagiaannya? Apa iya Tuhan telah memberinya kebahagiaan dan ini adalah waktunya? Apa dari sini ia harus memulainya? Bersama orang yang ia cintai? Percayalah, Tuhan itu adil. Karena setelah kesedihan pasti akan datang kebahagiaan. Meski kita tidak tahu kapan kebahagiaan itu datang, karena Tuhan tidak pernah tidur. Itulah yang dirasakan Alex dan Stella saat ini. Kebahagiaan tak terbendung setelah rasa sakit yang menyakitkan. Kini tengah mereka rasakan. Sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah mereka tukar dengan apapun. Kebahagiaan yang akan selalu mereka ciptakan mulai dari sekarang. Malam itu, mereka tengah berdiri di balkon kamar mereka, memberikan kehangatan satu sama lain melalui pelukan erat yang mereka berikan. Seakan pelukan itu dapat menyalurkan bagaimana perasaan rindu yang mereka rasakan selama mereka berpisah. "Kenapa kau tidak kembali saat itu?" tanya Alex yang kini telah menaruh dagunya di bahu Stella. "Aku hanya ragu dan takut," jawab Stella. "Kenapa?" tanya Alex masih memeluk Stella. "Aku takut kau akan membenciku saat kau telah mengetahui semuanya. Bahwa aku penyebab dari hilangnya Peter. Aku ragu untuk kembali saat kau tahu aku telah menyembunyikan suatu hal yang besar darimu," jawab Stella. Alex membuat Stella menghadap ke arahnya dan mengangkat dagu Stella agar mereka saling menatap. "Dengarkan aku. Jika kau takut, maka ingatlah bahwa kaulah kelemahanku. Jika kau ragu, maka ingatlah bahwa aku di sini selalu menantimu. Kau benar saat kau mengatakan bahwa aku pasti pernah berpikir bahwa Tuhan telah tidak adil padaku. Iya, bahkan saat kau pergi dariku, aku selalu berpikir bahwa Tuhan memang tidak adil padaku. Tapi sekarang, lihatlah, kau kembali padaku," ucap Alex panjang lebar. "Sekarang kita awali dari nol, dan kita akan membuat cerita bahagia kita, agar kelak anak-anak kita dapat membayangkan bagaimana perjalanan cinta kita," ujar Alex. Stella memeluk suaminya dengan penuh cinta. Begitupun Alex, tidak lupa senyum yang terukir di bibir mereka. Senyum indah yang pernah ada, lalu seseorang menghancurkannya dengan sangat kejam. Seseorang yang membuat senyum indah menjadi sebuah tangisan kesedihan. Namun sekarang, tidak akan ada lagi seseorang yang akan menghancurkan senyuman itu. Tidak akan lagi ada yang mengusik kebahagiaan ini lagi. Siang hari digantikan dengan malam hari. Namun itu tidak masalah bagi keluarga yang tengah berbahagia ini. Mereka tidak mempedulikan pagi, siang ataupun malam. Mereka tidak mempedulikannya. Asalkan kebahagiaan mereka tidak terusik lagi, biarkan mereka damai. "Lalu apa rencana kalian selanjutnya?" tanya Litina pada menantu dan anaknya yang hanya menunjukkan wajah tanpa dosa mereka. "Kenapa kalian hanya tersenyum seperti orang gila?" tanya Alia pada Alex dan Stella. Astaga, ada apa dengan mereka? Lihatlah, mereka hanya menunjukkan senyum tanpa dosa mereka terhadap semua orang yang berada di ruang keluarga ini. Kalian semakin gila, timpal Kelvin yang geram melihat mereka berdua. Apalagi Alex yang terlihat sangat posesif terhadap adiknya. Jika semua orang terlihat kesal terhadap Stella dan Alex,
maka berbeda dengan William dan Sarah yang hanya menggelengkan kepala mereka. Sedangkan Leonard hanya menunjukkan wajah datarnya seperti biasa. Memang siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya. Kami merencanakan untuk pergi ke London, ucap Alex yang akhirnya membuka suara setelah melihat kekesalan di wajah keluarga mereka. Kau hanya ingin mengatakan itu dan kau berhasil membuat kami kesal. Kesal Alia. Mereka semakin gila, sahut Kelvin yang lagi-lagi juga sama kesalnya dengan Alia. Jika mereka semua kesal, maka berbeda dengan Stella dan Alex yang hanya menunjukkan wajah polos mereka. Astaga, kalian akan berapa lama berada di London? Tanya Sarah yang kini memilih untuk bersuara. 2 tahun mungkin, jawab Alex lagi-lagi dengan sikap santainya. Tidak ada 2 tahun, kalian hanya pergi 2 bulan. Kini Leonard mengambil alih. Bayangkan saja, jika Alex pergi selama 2 tahun, lalu apa yang akan terjadi dengan perusahaan? Saat Stella hilang saja, perusahaan sudah sangat tidak terkendali, padahal Alex berada di sini. Dan sekarang, anaknya ingin pergi 2 tahun. Mungkin Leonard mampu mengatasi perusahaan sendiri, tapi ia masih mengingat umurnya saat ini. Lagi pula, mereka telah bersama saat ini, maka tidak ada alasan untuk Alex mengajukan perusahaan. Pa, 2 bulan atau tidak sama sekali, ucap Leonard memotong ucapan Alex. Rasakan, ejek Alia pada kakaknya. Stella tertawa melihat wajah memelas suaminya. Semua orang yang berada di situ mengernyit melihat Stella. Aneh, kenapa kau tertawa? Tanya Kelvin heran melihat adiknya. Kalian tertipu, sebenarnya kita akan pergi Belum juga Stella menyelesaikan perkataannya, Alex telah membekap mulutnya. Oke, 2 bulan. Deal Alex pada semua orang seraya masih membekap mulut Stella. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.